Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita sudah selesai di structure ya. Kita akan melanjutkan ke bagian listening. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu dengan listening yang bagian pertama atau part A. Jadi di listening nanti teman-teman itu akan diberikan 50 pertanyaan ya, yang mana itu nanti akan terbagi ke dalam tiga parts, yaitu part A, namanya short conversations atau dialog pendek, teman-teman. Kemudian part B atau long conversations ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya dialog panjang atau part C yaitu long talks atau monolog panjang seperti itu. Nah, kemudian di setiap nomornya, di setiap soal teman-teman nanti hanya akan punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawabannya. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan jawaban ketika 12 detik ini sudah habis, layar atau soalnya itu akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Dan teman-teman nggak bisa back kalau di listening. Ya, dan di listening ini cuma sekali, teman-teman. Audionya itu cuma sekali. Nah, makanya di sini saya menekankan dengan latihan-latihan lihat, latihan untuk memperkuat rekognisi teman-teman. Jadi rekognisi itu lebih penting ya daripada teori, teman-teman di listening. Bahkan sangat disarankan untuk tidak banyak-banyak belajar teori di listening karena listening ini skill, teman-teman, keterampilan. Ya, bukan grammar. Kalau grammar kan kok apa namanya ya, pengetahuan seperti itu. Kalau misalkan skill, listening dan reading itu teman-teman harus terampil, harus mengasah skillnya itu supaya lebih kuat. Dan di listening ini teman-teman perlu mengaitkan vocab yang teman-teman miliki dengan rekognisi. Seperti yang teman-teman tahu, bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan banyak yang beda, teman-teman. Contohnya one itu aja satu ya. Nah, itu tulisannya one. Nah, itu yang dimaksud dengan recognition. Jadi ketika teman-teman mendengar kata one di kalimat utuh, teman-teman bisa tahu kalau itu artinya adalah satu. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan rekognisi. Jadi, saya akan fokus ke latihan-latihan dan pembahasan seperti itu untuk memperkaya vocab teman-teman dan mengasah kemampuan rekognisi teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening yang bagian pertama ya, teman-teman, yaitu nomor 1 sampai nomor 30 dari total 50 soal. Gitu ya. Nah, di setiap nomornya mulai dari nomor 1 sampai nomor 30 nanti, teman-teman akan mendengarkan percakapan antar dua orang ya, si A dan si B, teman-teman, cewek cowok biasanya ya. Nanti si A ngomong apa, kemudian dijawab oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Gitu ya. Nah, untuk tipsnya, yang pertama, teman-teman harus paham bahwa harus mengetahui bahwa si A atau pembicara pertama itu nanti yang akan memulai pembicaraan. Ya, dia yang akan start a conversation. Otomatis dia nanti yang akan membawa notion. Notion itu maksud, teman-teman. Jadi maksudnya dia itu memulai pembicaraan itu atau pembicaraan itu eh, diperuntukkan untuk apa? Nah, itu nanti dibawa oleh si A. Ya, jadi teman-teman harus fokus si A ini ngomong apa. Nah, kemudian si B itu apa teman-teman? Role-nya atau perannya itu sebagai responden. Jadi orang yang menanggapi. Otomatis si B ini yang membawa decision atau conclusion. Jadi keputusannya itu bagaimana? Misalkan nih, si A itu misalnya meminta bantuan misalnya ya, teman-teman. Nah, apakah si B itu bisa membantu atau tidak? Gitu ya, apakah bisa memberikan solusi atau tidak itu nanti tergantung si B. Dan di soal listening itu kebanyakan jawabannya itu tergantung apa yang diucapkan sama si B. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati ya karena si B ini kadang menjawabnya, bukan kadang ya teman-teman, sering kali bahkan hampir selalu gitu ya. Hampir selalu menjawabnya itu tidak secara langsung. Jadi menjawabnya itu misalnya si A itu tanya apakah kamu lapar, si B tidak langsung jawab iya saya lapar atau tidak saya tidak lapar. Nah, nanti jawabnya biasanya adalah saya tadi sudah makan di mana misalnya saya tadi sudah makan di rumah sebelum ke sini misalnya. Nah, jadi secara tidak langsung si B ini menolak ajakan atau misalkan si B menjawabnya kebetulan sekali saya sudah tidak makan sorry, saya merasa tidak belum makan saya merasa belum makan berminggu-minggu. Nah, itu kan kayak hyperbole ya atau hiperbola menekankan atau melebih-lebihkan bahwa dia itu sangat lapar. Artinya dia mengikuti kemauan si A untuk ngajak makan. Maksudnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan idiom atau ungkapan yang tidak bisa teman-teman artikan kata per kata. Gitu ya. Jadi harus dicocokkan dengan yang diucapkan sama si A, teman-teman. Oke, jadi teman-teman sekali lagi fokus apa yang diucapkan sama si A, pahami keseluruhan kalimat, jangan kata per kata ya. Kemudian si B juga sama, pahami
apa yang dia ucapkan, kemudian cocokkan dengan yang diucapkan sama si A, teman-teman. Nah, kemudian untuk memilih jawabannya, teman-teman harus berhati-hati dengan distractors atau pengecoh. So be careful of distractors, guys. Nah, pengecoh ini biasanya merupakan pilihan ganda, entah itu A, B, C, atau D. Nah, pilihan ganda itu mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap oleh si B. Nah, tapi biasanya teman-teman, pilihan ini biasanya ya, tidak selalu, tapi biasanya atau umumnya. Pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucap sama si B itu biasanya malah salah. Kenapa? Karena ceritanya sudah diganti. Walaupun teman-teman dengar ada kata misalnya kid. Nah, kid itu kan artinya banyak, bisa anak kecil, bisa. Nah, nanti kid itu di dalam kalimat itu dipakai artinya bercanda. Misalnya seperti itu kan kid juga bisa jadi kata kerja artinya bercanda. Nah, biasanya yang ada kidnya itu malah salah, teman-teman. Seperti itu. Nanti biasanya di pilihan ganda itu misalnya ya diganti menggunakan children. Jadi pakai kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, itu istilahnya tekniknya adalah paraphrase, teman-teman. Jadi menggunakan sinonim atau kata-kata lain yang artinya sama untuk menyampaikan ide yang sama. Nah, jadi sekali lagi jawabannya itu seringkali berbeda dengan yang teman-teman dengar diucap sama si B tapi maksudnya sama. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk apa ya, pengantar ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke contoh soalnya. Maksudnya ke latihannya. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada untuk mic sebentar. Untuk mic-nya saya mute dulu untuk teman-teman ya. Sekarang kita praktek. Kemudian untuk suaranya saya share dulu supaya bisa terdengar oleh teman-teman dengan jelas. Oke. Nah, sekarang kita coba. Di sini ada satu soal. Jangan takut salah ya, teman-teman. Nanti silahkan jawaban ke teman-teman dikirim di chat seperti itu. Silahkan teman-teman. Number 1. A lot of people are complaining about Professor Butler's lectures. They say he goes over the material too quickly in class. What do you think? Well, I don't have to write as many notes as most students in there. You see, I had a similar course at another school, so maybe I'm not the best person to ask. What can be inferred about the man? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo dan juga Charlie. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas ya. Tapi nanti ketika teman-teman tes tidak akan ada skripnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, Mister Jufri nih cepet banget ngomongnya, Sir. Nah, jadi gini, teman-teman nanti trust me, ketika sudah terbiasa itu tidak akan terasa cepat. Kalau teman-teman bandingkan dengan news report atau bahasa Inggris yang teman-teman dengar di movie, listeningnya TOEFL itu sangat pelan, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti bisa bandingkan ketika teman-teman sering-sering latihan di listening, di listening TOEFL maksud saya. Kemudian bandingkan ketika teman-teman menonton film tanpa subtitle. Nah, itu pasti teman-teman akan bisa membandingkan. Atau kalau nggak gitu, teman-teman dengarkan ketika mereka ngomong biasa seperti itu. Itu jauh lebih pelan di TOEFL. Nah, mungkin cepat itu karena kita jarang latihan, jarang mendengarkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Memang bahasa Inggris itu nggak enaknya mereka ngomong itu digabung, nggak ada spasinya, teman-teman. Nah, mungkin itu yang menimbulkan sugesti cepat di bagi kita gitu ya. Nah, mari kita dengarkan kembali dengan skripnya. Silahkan, teman-teman. Number 1. A lot of people are complaining about Professor Butler's lectures. They say he goes over the material too quickly in class. What do you think? Well, I don't have to write as many notes as most students in there. You see, I had a similar course at another school, so maybe I'm not the best person to ask. What can be inferred about the man? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan orang-orang itu mengeluh gitu ya tentang kuliahnya Profesor Butler. Nah, mereka bilang Profesor Butler itu menyampaikan materinya itu terlalu cepat di kelas. Nah, kalau menurutmu gimana? Nah, kemudian si cowok bilang, jadi saya tidak harus menulis sebanyak eh,
Sally, saya tidak harus menulis catatan sebanyak sebagian besar mahasiswa di sana. Tahu kan, saya mengambil mata kuliah yang sama di kampus yang berbeda. Jadi mungkin saya bukan orang terbaik untuk ditanyai tentang hal itu. Jadi maksudnya ini si cowok nggak bisa jawab, nggak bisa ngasih pendapatnya teman-teman ya, karena dia nggak ngerasain kelasnya Profesor Butler seperti itu. Nah pertanyaannya adalah what can be inferred about the man? Apa yang bisa ditarik kesimpulan menurut si cowok? Nah pertanyaannya itu kadang kesimpulan teman-teman. Ya jadi harus teman-teman cocokkan yang disampaikan tadi dengan pilihan A, B, C, D. Nah, yang alfa di situ berbunyi si cowok atau si B tadi ya, itu merasa kalau Profesor Butler itu berbicara dengan terlalu cepat. Bukan ya, teman-teman, karena dia nggak ngambil kelasnya Profesor Butler, jadi dia nggak tahu. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, Profesor Butler, si cowok itu tidak memiliki kesulitan apapun dengan dalam memahami kuliahnya Profesor Butler. Bukan ya, karena dia ngambil mata kuliahnya bukan dengan Profesor Butler, teman-teman. Dia sekolah di kampus yang lain untuk mata kuliah tersebut. Seperti itu. Jadi yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, he isn't taking Professor Butler's class. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi si cowok, si B itu tidak ngambil mata kuliahnya Profesor Butler. Karena dia ngambilnya di kampus yang lain, bukan di kampus tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 2. Are you just about done with the copying machine? Pretty much. I just have to make sure the copies are clear. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Bravo. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali teman-teman. Silahkan. Number 2. Are you just about done with the copying machine? Pretty much. I just have to make sure the copies are clear. What does the woman mean? Nah itu tadi ya. Jadi kalau diartikan, apakah kamu sudah mau selesai dengan eh, mesin fotokopinya itu? Nah, kemudian si cowok bilang pretty much. Jadi kalau pretty much itu diartikan bisa dibilang seperti itu gitu ya atau eh, sepertinya begitu gitu ya, teman-teman. I just have to make sure. Jadi saya hanya perlu memastikan cetakan-cetakannya itu jelas. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti maksudnya si cewek ini dia sudah hampir selesai gitu ya dengan menggunakan fotokopiannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. She'll be finished soon. Soon ya. Jadi si cewek itu akan segera selesai seperti itu. Atau gini, ini kayaknya terlalu berat ya teman-teman. Mungkin ini nanti untuk saya buat sesi malam ya. Sebentar, saya gantikan filenya dulu. Mohon maaf ya teman-teman. Saya rubah dulu filenya dengan file yang satunya. Sebentar. Mohon menunggu, mohon maaf teman-teman. Saya bukakan dulu. Oke, saya share lagi teman-teman. Ini yang file satunya ya. Kayaknya nih kalau ini yang lebih pendek kayaknya teman-teman. Oke, sama ya teman-teman coba dulu nomor 3. Silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, ada juga Charlie. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya, silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu menawarkan untuk
atau menanyai gitu ya, menanyai si cowok, teman-teman. Dia bilang, "Do you want the windows open or closed?" Apakah kamu mau jendelanya terbuka atau ditutup? Nah, kemudian si cowok menjawabnya adalah, "I almost always prefer fresh air if possible." Jadi, saya hampir selalu lebih memilih udara segar kalau memungkinkan atau kalau boleh, teman-teman. Nah, kalau udara segar berarti ya si cowok pengen jendelanya itu dibuka, gitu ya. Jadi, apa yang dimaksud sama si cowok? Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman ya. He'd like to have the windows open. Jadi, si cowok itu memilih atau lebih menyukai supaya jendelanya itu dibuka saja seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada alpha, ada juga delta. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu menelpon ya, teman-teman. Dia bilang, "Halo, ini Mark Smith. Saya menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes uji darah saya gitu ya. Jadi hasil uji darah saya itu sudah ada, sudah keluar maksudnya gitu ya. Nah, si resepsionisnya atau si wanita tadi menjawab, Dr. Miller itu baru mengirimkan tes darahnya itu ke lab tadi malam. Jadi paling awal atau paling cepat mereka bisa diambil itu besok. Bisa dikembalikan itu besok. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasilnya, maksudnya hasil uji darahnya tadi ya, itu mungkin akan siap besok. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alpha. Oh enggak, maksudnya delta yang tadi, maaf teman-teman. Berarti alpha, semuanya menjawab alpha ya. Oke, mari kita cek bersama. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu dia butuh bantuan ya. Dia bilang, "I need to talk to someone who knows a lot about Portland." Jadi saya perlu ngomong dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, ada yang bilang kamu dulu tinggal di sana. Kemudian si cewek menjawab, "Oh, but I was really young at the time." Oh, maaf, aku pas waktu itu masih sangat kecil, masih sangat unyu-unyu gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, what does the woman imply? Apa yang dimaksud sama si cewek secara tidak langsung? Berarti maksudnya si cewek itu pasti dia udah lama banget gitu ya, udah lama banget nggak di Portland, maksudnya seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu tidak mengingat banyak hal tentang Portland karena dia dulu di sana pas waktu masih kecil sekali. Oke, lanjut ke number 6, silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, alpha, ada juga yang menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia bertanya, apakah kamu harus memainkan musik itu sekencang itu atau sangat kencang gitu ya?
Nah, aku ada tes besok. Kemudian si cewek bilang, maaf, aku tidak tahu kalau kamu tadi lagi belajar. Nah, apa yang si cewek akan kemungkinan lakukan? Nah, karena si cewek bilang maaf, nggak tahu tadi belajar, harusnya dia mengecilkan musiknya. Ya, jadi yang dia tadi sebelumnya mainin musik kencang-kencang mengganggu si cowok belajar. Jadi dia akan mengecilkan volumenya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. Turn down the volume. Jadi mengecilkan atau memelankan suaranya atau volumenya. Lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie semuanya menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bareng, kita dengarkan kembali, silahkan teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu dia bilang, Pam, saya tidak tahu masalahnya. Nah, kamu kan sudah tahu selama berbulan-bulan kalau laporan ini paling lambat adalah hari ini. Maksudnya harus dikumpulkan hari ini. Kemudian Pam bilang atau si cewek tadi bilang, saya tahu, tapi saya khawatir saya perlu beberapa hari lagi. Datanya itu ternyata lebih sulit untuk dijabarkan daripada yang saya sebelumnya perkirakan atau saya pikirkan sebelumnya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, berarti si cewek belum selesai membuat laporannya ya, teman-teman. Dia butuh waktu lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek itu perlu waktu lebih banyak atau tambahan ya untuk menyelesaikan laporan tersebut. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut ke number 8. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her, she spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo. Oke, kita cek bareng teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her, she spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Nah, jadi si cewek itu bertanya, so how are you getting along with Debbie's cat? Get along itu artinya berbaur, teman-teman. Jadi ini kalau diartikan ya, gimana kabarmu sama kucingnya Debbie? Kayak gitu. Jadi selama ini kamu gimana berbaur dengan kucingnya Debbie? Kayak gitu kurang lebih, teman-teman. Nah, kemudian si cowok menjawab, jadi dia itu tidak pernah datang kalau dipanggil. Nah, dia di sini itu maksudnya kucingnya Debbie, teman-teman ya. Berarti betina kucingnya. Nah, dia menumpahkan makanannya dan dia itu mengerontokkan bulu di semua tempat atau di mana-mana. Nah, saya tidak sabar sampai Debbie pulang. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok ini kewalahan dengan kucingnya si Debbie ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The cat is a lot of trouble. Jadi kucingnya itu sangat bermasalah. Nah, kalau yang Charlie itu si cowok tidak berbaur dengan baik, artinya tidak intinya ada masalah. Kalau doesn't get along with itu berarti ada masalah dengan Debbie. Nah, si cowok nggak ada masalah dengan Debbie, teman-teman. Si cowok itu cuman nggak jenak gitu ya dengan kucingnya si Debbie yang dititipkan ke dia. Jadi kayaknya dia ini dititipkan kucing gitu sama si Debbie, teman-teman. Nah, jadi bukan sama si Debbie-nya tapi sama si kucingnya si Debbie. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do?
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, kalau diartikan jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi. Nah, aku nggak bisa mencari tahu atau saya nggak bisa tahu, saya nggak tahu gitu ya. Kalau diartikan kapan bisku ke Cleveland ini berangkat. Nah, kemudian si cewek bilang, kenapa nggak kamu coba pergi ke tiket window itu berarti loket tiket ya teman-teman dan bertanya. Nah, apa yang disarankan si cewek kepada si cowok supaya untuk dilakukan si cowok gitu ya maksudnya. Nah, berarti si cewek ini menyarankan untuk bertanya ke maaf teman-teman, ke loket tiket, maaf tuh. I'm sorry guys. Oke, jadi ke loket tiket ya, mohon maaf. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau yang alpha itu mencoba untuk mendapatkan kursi dekatnya jendela. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo itu mencari penumpang lain yang pergi ke Cleveland. Itu juga bukan karena disuruhnya ke penjual tiket lah gitu, teman-teman. Ke bagian pembelian tiket seperti itu. Kalau yang Charlie itu bertanya informasi mengenai jadwal keberangkatan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman ya. Ask for itu meminta atau bertanya juga nggak apa-apa. Jadi kan di sini informasi ya. Jadi meminta informasi itu maksudnya bertanya tentang jadwal keberangkatan ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke nomor 10, silahkan teman-teman. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bareng. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi itu tadi teman-teman, si cowok itu bilang, saya tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk menu makan malamku malam ini. Nah, namun kelihatannya itu sudah tidak fresh lagi bagi saya. Nah, kalau menurutmu gimana? Apakah kamu akan berkata atau apakah kamu menganggap kalau ini masih enak dimakan, masih baik-baik saja untuk dimakan? Kemudian si cewek bilang, let's take a look, sini biar saya lihat. Oh, jika seandainya saya adalah kamu, saya tidak akan berpikir atau saya tidak akan terbesit atau tidak akan memikirkan untuk melakukan itu. Maksudnya tidak akan memakan itu gitu ya. Berarti ikannya itu sudah nggak layak makan, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. The man shouldn't eat the fish. Jadi si cowok sebaiknya tidak memakan ikan tersebut. Lanjut lagi ke number 11, silahkan teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Charlie. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu bilang, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Jadi maukah kamu pergi bersama saya ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, si cewek bilang, I'd like to, but. Nah, kalau teman-teman mendengarkan I'd like to, but, sisanya tidak didengarkan nggak apa-apa, teman-teman. Karena artinya saya mau-mau saja, tapi berarti dia nggak bisa, teman-teman.
gitu ya. Jadi saya mau-mau saja, tapi saya ada kelas sampai jam 2 dan saya tahu kalau Frank itu memutuskan untuk mengambil penerbangan awal, maksudnya penerbangan dini hari gitu ya. Jadi sampainya itu pagi waktu dia kelas seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti maksudnya si cewek ini nggak bisa ikut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. She won't be able to go with the man. Jadi si cewek tidak akan bisa pergi bersama si cowok. Maksudnya untuk menjemput si Frank seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 12. Silahkan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, semuanya menjawab bravo. Oke, kita cek teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, jadi kalau diartikan si cewek itu bertanya, apakah kamu sempat atau apakah kamu sempat menonton Profesor Stiller di TV tadi malam? Kemudian si cowok bilang, aku hampir aja melewatkannya. Namun ibu saya kebetulan saja sedang menonton di rumah dan memberi saya panggilan, maksudnya panggilan telepon, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok itu tidak ketinggalan ya. Maksudnya dia akhirnya bisa menonton dari tempatnya, dari eh, biasanya itu kalau di listening part A, teman-teman itu ngomongin tentang mahasiswa gitu ya, yang mana mereka itu sedang kuliah yang jauh dari rumah seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah ya yang bravo ya, teman-teman. Give me a call di situ maksudnya adalah memberi panggilan telepon. Jadi jarak jauh. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo bahwa ibunya itu memberitahu si cowok bahwa profesornya itu berada di televisi lagi tayang, maksudnya seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, itu tadi dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo ya. Kita dengarkan kembali. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu dia complaining about the weather ya. Dia bilang hari-hari musim panas ini semakin menjadi-jadi. Nah, ini bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin. Nah, kemudian si cowok bilang, hold on, tahan dulu, sabar dulu. Berdasarkan laporan cuaca, kita harusnya gitu ya, akan mendapati relief. Relief itu berarti penurunan, ya, maksudnya mendingin, sudah mereda eh, sebelum akhir pekan ini. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti maksudnya itu jangan khawatir bakalan cepat selesai. Maksudnya akan segera mereda seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo ya. The weather will cool down soon. Jadi cuacanya itu akan segera mendingin. Oke, lanjut lagi number 14. Silakan teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya yang jawab alpha. Kita cek bareng teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have?
Nah, itu tadi. Jadi kalau diartikan teman sekamarku dan saya itu telah memutuskan akan melakukan masak-masak kita sendiri semester depan. Itu maksudnya berarti mereka tidak akan beli makan di luar gitu ya. Tidak dia mau masak sendiri untuk sarapan dan makan malam. Kemudian si cewek bilang, "Then I hope you'll have a lighter schedule than this term." Kalau gitu aku berharap kamu akan mendapatkan jadwal yang lebih ringan daripada semester ini. Masalah apa yang si cewek pikirkan si cowok mungkin hadapi atau miliki. Nah, jadi si cewek bilangnya ya semoga aja dapat jadwal yang lebih ringan. Berarti dia sudah memperkirakan kalau semester depan itu jadwalnya bakalan padat seperti itu. Artinya dia nggak akan punya waktu untuk memasak. Jawabannya yang alfa, betul sekali. Si cowok itu mungkin saja tidak punya cukup waktu untuk memasak, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 15, silahkan. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha dan juga Bravo. Kita cek bareng, teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah, jadi si cewek itu dia bilang, "Ayolah, kita hampir sampai nih. Aku akan membalapmu atau aku akan mendahuluimu gitu ya, menuju puncak dari bukit itu atau puncaknya bukit itu." Nah, kemudian si cowok bilang, "I'm so out of shape." Maksudnya itu saya out of shape itu berarti babak belur gitu, teman-teman. Sebenarnya artinya banyak ya out of shape, tapi kalau diartikan kata per kata itu babak belur. Nah, saya mungkin harus merangkak di sisa perjalanan. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan mengenai si cowok, teman-teman? Berarti si cowok ini udah gak punya tenaga, maksudnya seperti itu. Jawaban yang tepat adalah yang alpha, teman-teman. He is tired. Seperti itu. Lanjut ya, jadi out of shape juga bisa diartikan sakit ya, teman-teman. Atau bisa in bad shape juga bisa, itu untuk bilang sakit, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 16. Silahkan, teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo ada juga Alpha. Kita cek bareng. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi kalau diartikan, ya, halo, ini Robert White yang sedang menelpon. Bisakah Dr. Jones itu menemui saya di hari Selasa pagi, bukan di hari Kamis siang? Jadi maksudnya untuk mereschedule pertemuan gitu ya, teman-teman. Jadi Dr. Jones bisa ditemuinya kapan, maksudnya seperti itu. Nah, si cowok itu sebenarnya sudah ada janji di hari Kamis siang, tapi dia ingin memajukannya ke Selasa pagi. Nah, kemudian resepsionisnya bilang, Selasa pagi, eh, biar saya lihat. Nah, kemudian dia tanya, apakah Selasa pagi itu satu-satunya waktu Anda bisa datang? Nah, artinya disuruh nyari jadwal lain. Berarti Dr. Jones tidak bisa ditemui hari Selasa pagi, teman-teman. Jawaban yang benar adalah yang Bravo, gitu ya. The doctor is busy on Tuesday morning. Jadi Dr. Jones itu sibuk di hari Selasa pagi, nggak bisa ditemui. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 17. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta. Semuanya menjawab Delta. Mari kita cek bersama.
Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok bilang, aku benar-benar perlu mencari tambahan uang masuk. Maksudnya gimana ya, teman-teman? Mencari tambahan gitu ya, pemasukan tambahan. Nah, saya benar-benar telah menghabiskan seluruh budget saya untuk atau anggaran saya gitu ya untuk semester ini. Artinya si cowok udah nggak punya pegangan, teman-teman. Nah, kemudian si cewek bilang, you should check out the new cafeteria. Kamu coba cek cafeteria yang baru itu deh. Nah, saya rasa ada beberapa lowongan yang tersisa di shift evening atau shift malam. Nah, apa yang si cewek sarankan kepada si cowok untuk dilakukan? Nah, berarti si cewek ini menyarankan untuk melamar kerja di new cafeteria atau cafeteria yang baru ya untuk shift malam. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Gitu ya. Jadi mencoba untuk melamar kerja atau mendapatkan pekerjaan di cafeteria tersebut. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada Charlie, ada Delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, jadi si cowok bilang perjalanan panjang ini atau menyetir panjang ini, jadi perjalanan menyetir panjang ini itu selalu membuatku capek. Jadi wear somebody out itu menguras tenaga gitu ya. Nah, sebagai ganti dari atau daripada gitu ya, kita berhenti di tempat makanan cepat saji, kenapa nggak kita menyempatkan waktu sedikit untuk nice lunch. Nice lunch itu apa ya teman-teman? Ngamar lah gitu ya. Nah, itu ide yang bagus. Nah, itu akan membuat perjalanan kita itu sedikit lebih lama, tapi setidaknya kita akan segar kembali ketika kita sampai di sana atau ketika kita tiba di sana. Nah, apa yang si pembicara dua tadi, si cewek dan si cowok itu akan kemungkinan lakukan. Berarti mereka mau nice lunch itu tempat hiburan gitu ya, teman-teman. Ini kayak bersenang-senang seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti nyetir untuk sisa hari itu. Jadi lanjutnya besok pagi seperti itu. Ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban delta, ada juga alpha, ada juga bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu memberitahukan kepada si cewek, dia bilang pengumuman ini mengatakan bahwa seluruh kelas psikologi perkenalan gitu ya, atau psikologi bab awal-awal atau pengantar gitu ya teman-teman, itu sudah tutup, sudah habis. Nah, kemudian si cewek kaget, that can't be true, gak mungkin. Mereka harusnya kan ada 13 pilihan semester ini. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, si cewek ini terkejut karena semuanya sudah terisi ya, teman-teman, sudah diambil semua sama orang-orang. Jadi nggak ada sisanya, 13 itu udah full semua. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. She is surprised that all the sections are filled. Jadi si cewek itu terkejut
bahwa seluruh sections itu sudah terisi. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 20. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Semuanya menjawab Charlie nih. Kita cek bareng teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bilang, ups, apakah kopi saya menumpahimu? Gitu ya. Kemudian si cowok bilang, cuma sedikit kok dan gak panas. Jadi si cowok ini nggak punya musuh teman-teman. Dia memaafkan atau nggak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti jawabannya yang tepat adalah yang Charlie ya. He is not upset about the accident. Jadi si cowok itu tidak marah atau tidak kaget, tidak terkejut gitu mengenai kejadian itu atau kecelakaan tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 21. Silahkan teman-teman. Number 21. Oh, my shirt sleeve. Must have gotten caught on that nail. Here, let me take a look. With a needle and thread, this can be mended and look just like new. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo semua. Ada juga delta. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali ya, teman-teman, silahkan. Number 21. Oh, my shirt sleeve. Must have gotten caught on that nail. Here, let me take a look. With a needle and thread, this can be mended and look just like new. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, sleeve itu lengan ya, lengan baju saya itu pasti tadi tersangkut paku yang tadi. Kemudian si cowok bilang, sini biar saya lihat. Dengan sebuah jarum dan juga benang, ini bisa ditambal, bisa disatukan lagi dan terlihat seperti baru. Nah, apa yang si cowok maksud? Berarti maksudnya si cowok itu tenang aja, ada solusinya lah gitu ya, bisa ditempel gitu. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah kemungkinan yang bravo, teman-teman. Ya, jawabannya yang bravo ya. The tear in the shirt can be fixed easily. Jadi, robekan di baju tersebut itu bisa diperbaiki dengan mudah seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 22. I'm looking for a lightweight jacket, navy blue, medium. Let's see. Have you checked the sales rack in the back? There were still a few there yesterday. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Silahkan. Number 22. I'm looking for a lightweight jacket, navy blue, medium. Let's see. Have you checked the sales rack in the back? There were still a few there yesterday. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bilang, saya sedang mencari jaket lightweight. Jadi yang jaket apa ya? Jaket tipis mungkin gitu ya, teman-teman. Jaket ringan seperti itu. Warnanya biru navy, biru laut itu, teman-teman. Medium, ukurannya itu medium. Nah, kemudian penjaga tokonya bilang, let's see, coba saya ingat gitu ya. Sudahkah Anda mengecek di bagian atau rack itu apa ya teman-teman? Rack itu ya rak itu ya. Jadi rak penjualan yang berada di belakang sana. Nah, kemarin itu masih ada beberapa di sana. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti maksudnya si cowok itu kemarin ada kok gitu. Coba cek yang di rak penjualan belakang. Kalau secara nggak langsung itu bilang seperti itu teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang alpha ya. The woman might find what she wants. Jadi si cewek itu mungkin menemukan apa yang si cewek inginkan atau yang dia inginkan. Seperti itu. Oke, jawabannya alpha. Lanjut ke number 23 guys. Number 23. I've figured it all out. It looks like it'll take us about 6 hours to drive from here to Chicago.
It'd be more relaxing to take the train. But I guess we should watch our expenses. What does the woman imply? Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali. Silahkan teman-teman. Number 23. I've figured it all out. It looks like it'll take us about 6 hours to drive from here to Chicago. It'd be more relaxing to take the train. But I guess we should watch our expenses. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu bilang, saya tahu sekarang. Nah, kayaknya itu akan memerlukan sekitar 6 jam untuk melakukan perjalanan nyetir maksudnya ya pakai mobil dari sini menuju Chicago. Nah, kemudian si cewek bilang, harusnya sih lebih relaxing, lebih apa ya, lebih santai kalau kita naik kereta saja. Nah, namun saya rasa kita harus melihat pengeluaran kita gitu. Berarti maksudnya naik kereta mahal gitu ya, teman-teman. Makanya mereka lebih nggak ada pilihan lain mau nggak mau naik mobil atau nyetir. Nah, apa yang si cewek maksud? Berarti jawaban yang paling tepat adalah Nah, jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Taking the train would be more comfortable, relaxing tadi. Jadi, but costly. Jadi, naik kereta api itu akan lebih nyaman, tapi lebih mahal. Seperti itu. Gitu ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Lanjut ke number 24, silahkan. Number 24. I've been working out at the gym since January. I'd been wanting to get in better shape. You look terrific. Seems like all your hard work is paid off. What does the woman mean? Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu silahkan teman-teman. Number 24. I've been working out at the gym since January. I'd been wanting to get in better shape. You look terrific. Seems like all your hard work is paid off. What does the woman mean? Nah, kalau diartikan saya sudah workout itu berarti berolahraga gitu ya, teman-teman, di gym sejak bulan Januari kemarin. Nah, saya telah berusaha untuk get in better shape itu berarti fit gitu ya, supaya terlihat fit seperti itu. Nah, kemudian si cewek bilang, "Kamu terlihat bagus kok. Kayaknya semua pekerjaan kayaknya sem- Halo, cek cek. Teman-teman, suara saya bisa terdengar jelas? Oke, terima kasih, Miss. Mohon maaf ya, teman-teman, kan saya terlempar karena sinyal. Mohon maaf. Oke, saya ulang lagi sebentar. Untuk suaranya saya share dulu. Oke, jadi mohon maaf tadi terlempar. Jadi kalau diartikan teman-teman, saya sudah berusaha untuk olahraga di gym sejak Januari kemarin. Nah, saya ingin apa ya? Saya ingin membentuk badan lah kasar aja gitu. Nah, kemudian si cewek bilang, kamu terlihat bagus kok. Nah, kayaknya semua kerja kerasmu sudah terbayar lunas. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti maksudnya adalah Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Hasil usahanya si si cowok, jadi upayanya si cowok di gym itu telah menghasilkan atau memproduksi hasil yang bagus. Seperti itu. Ya, jawabannya delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 25. This heat is unbearable. If only we'd gone to the beach instead. Why, with the museums and restaurants in Washington, I'd be happy here no matter what the weather. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat
teman-teman menjawab. Ada Alpha, ada juga Bravo. Kita cek teman-teman, silahkan. Number 25. This heat is unbearable. If only we'd gone to the beach instead. Why, with the museums and restaurants in Washington, I'd be happy here no matter what the weather. What does the woman mean? Nah, jadi jawabannya ada, kalau diartikan adalah suhu panas ini sangat tidak tertahankan, gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, andai saja. Nah, kita pergi ke pantai sebagai gantinya, gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, lo kenapa? Dengan museum dan restoran di Washington, saya akan sangat senang di sini, apapun cuacanya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek tidak setuju sama si cowok ya, teman-teman. Jadi dia merasa mending di Washington aja daripada ke pantai, maksudnya gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha. She is enjoying the trip despite the hot weather. Jadi si cewek ini menikmati perjalanannya despite itu meskipun cuaca panas, meskipun ada cuaca panas seperti itu. Meskipun cuacanya panas seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 26, guys. Number 26. I can't believe you stayed so calm last weekend when my mom brought my little brother to visit. He practically wrecked the dorm lounge. Don't be so hard on him. He's only 4. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada Charlie, ada Alpha. Oke, kita cek bareng. Kita dengarkan dulu ya, teman-teman, silahkan. Number 26. I can't believe you stayed so calm last weekend when my mom brought my little brother to visit. He practically wrecked the dorm lounge. Don't be so hard on him. He's only 4. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu bilang, saya nggak percaya kamu sangat calm, kamu sangat tenang minggu lalu ketika ibu saya membawa atau mengajak adik saya untuk berkunjung. Maksudnya adik saya itu benar-benar menghancurkan dorm lounge. Jadi kayak tempat jadi tempat bersantai di kos-kosan itu, tempat ketemuan di kos-kosan itu. Nah, kemudian si cewek bilang, don't be so hard on him. Gak perlu terlalu keras padanya. Dia kan hanya 4 tahun. Dia kan masih 4 tahun seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, teman-teman? Berarti jawabannya paling tepat adalah yang Charlie ya. The boy's behavior was understandable for his age. Jadi perilaku si laki-laki, maksudnya si anak laki-laki, maksudnya adiknya si cowok itu ya, teman-teman. Itu bisa dipahami untuk umurnya, untuk umur-umurannya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 27. Silahkan teman-teman. Number 27. When's a good time to get together to discuss our history project? Other than this Wednesday, one day's as good as the next. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Saya lihat teman-teman menjawab Alpha dan juga Delta. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali, teman-teman. Number 27. When's a good time to get together to discuss our history project? Other than this Wednesday, one day's as good as the next. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu bertanya, kapan waktu yang baik untuk kumpul untuk membahas proyek sejarah kita atau tugas sejarah kita gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, pokoknya selain Jumat ini. Nah, seharian nggak apa-apa untuk hari berikutnya, seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok, teman-teman? Jadi jawabannya jawabannya yang alpha ya. He is available any day except Wednesday. Jadi si cowok itu hari apapun itu silahkan gitu ya, kecuali hari Rabu, seperti itu. Jadi ada kata other than gitu ya, sama kayak except, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 28. Congratulations. I heard your field hockey team is going to the Mid-Atlantic Championships. Yeah, now we're all working hard to get ready for our game tomorrow.
What will the woman probably do this afternoon? Oke, saya lihat teman-teman menjawab delta, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Silahkan teman-teman. Number 28. Congratulations! I heard your field hockey team is going to the Mid Atlantic Championships. Yeah, now we're all working hard to get ready for our game tomorrow. What will the woman probably do this afternoon? Nah, jadi si cowok bilang, selamat ya, saya dengar tim hoki lapangan kamu itu akan lanjut ke kejuaraan Mid Atlantic. Kemudian si cewek bilang, ya, nah tapi sekarang kita harus bekerja keras untuk bersiap-siap untuk pertandingan besok. Nah, apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan siang nanti? Nah, berarti mereka mau latihan ya, teman-teman, bukan malah merayakan karena besok mereka ada pertandingan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Practice with her field hockey team. Jadi latihan dengan tim hoki lapangannya seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 29. On Saturday evenings, I usually meet some friends for dinner at a cafe near campus. Would you like to join us? I'm up to my ears in work, so I'll have to take a rain check. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 29. On Saturday evenings, I usually meet some friends for dinner at a cafe near campus. Would you like to join us? I'm up to my ears in work, so I'll have to take a rain check. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu memberikan undangan ya, inviting si cewek, teman-teman. Jadi bilang setiap hari malam Sabtu atau Sabtu malam gitu ya, saya biasanya menemui teman, beberapa kawan atau kumpul nongkrong dengan beberapa kawan untuk makan malam di kafe dekatnya kampus. Maukah kamu ikut sama kita? Nah, kemudian si cewek bilang, I'm up to my ears and work. Jadi maksudnya itu dia sibuk banget, teman-teman. Nah, jadi saya akan harus lihat jadwal dulu atau lihat nanti gitu ya. Berarti si cewek ini belum bisa bilang ikut atau tidak. Maksudnya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, teman-teman? Berarti jawabannya adalah kemungkinan yang bravo ya, teman-teman. Ya, betul. Jadi saya jelaskan ini yang alpha, si cewek itu tidak suka pergi keluar di hari Kamis. Nah, di hari Sabtu maksud saya, maaf. Bukan karena suka tidak suka ya, teman-teman, tapi karena sibuk. Seperti itu. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, kalau yang Charlie, si cewek itu sudah memiliki rencana lain dengan teman-temannya. Nah, dia bukan sama teman-temannya ya, teman-teman, tapi dengan ini istilah aja ya, teman-teman. Is and work itu intinya dia sibuk banget seperti itu. Jadi bukan nongkrong seperti itu. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang delta si cewek itu ingin menyarankan kafe yang berbeda. Gak ada masalah dengan kafenya ya. Bahkan si cewek tidak menyebutkan kafe atau apapun. Jadi fix jawaban yang tepat adalah yang bravo. Jadi si cewek ini terlalu sibuk untuk pergi. Tapi mungkin akan gabung lain waktu. Ketika ada waktu kosong. Seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Terakhir ya, silahkan. Number 30. If you rub some soap on that drawer, it might stop sticking. Well, maybe, but if I took out the paper that has fallen down and back, that would help for sure. What is the problem? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 30. If you rub some soap on that drawer, it might stop sticking. Well, maybe, but if I took out the paper that has fallen down and back, that would help for sure. What is the problem? Nah, jadi si
cewek itu memberikan saran ya, dia bilang jika kamu merap itu apa ya teman-teman bahasa Indonesia yang enak ya, menggosokkan sabun pada laci itu. Nah, laci itu mungkin akan berhenti nyangkut. Stick itu sama kayak stuck gitu loh, teman-teman. Kata sifatnya itu stuck, kata kerjanya itu stick, teman-teman. Ya, nyangkut artinya nggak bisa dibuka. Kemudian si cowok bilang, mungkin saja atau ya, well maybe bisa jadi gitu ya. Tapi jika saya mengambil kertas yang jatuh di belakangnya, di bagian belakang laci tersebut, itu akan benar-benar membantu dengan pasti atau pasti menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi ada yang nyangkut di bagian belakang. Jadi kayak ngerem gitu teman-teman. Lacinya nggak bisa dibuka jadinya. Nah, apa masalahnya? Jadi yang mereka sebenarnya sedang lakukan itu apa? Ini ya gitu ya. Ada masalah apa? Mereka ini lagi benerin apa? Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. A drawer is hard to open. Jadi sebuah laci itu sulit untuk dibuka. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo itu sabun tersebut telah membuat berantakan di dalam laci tersebut. Nah, jadi di lacinya ada sabun, mungkin dibuka tuh akhirnya berantakan dalamnya, teman-teman. Entah kertasnya kena sabun dan lain-lain gitu ya. Jadi tapi bukan itu masalahnya. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, selembar kertas itu tidak sengaja terbuang jauh atau terlempar jauh. Bukan ya, jadi kertas tadi itu disebutkan maksudnya itu ada yang nyangkut di belakangnya gitu. Mungkin kertas yang gede gitu ya teman-teman atau buletan gitu terus nyangkut di belakangnya jadi nggak bisa dibuka ngerem gitu. Seperti itu. Jadi yang Charlie bukan, kalau yang Delta laci tersebut itu kehilangan panel bagian belakangnya. Jadi bolong gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau dimasukin misalnya uang itu uangnya jatuh dari belakang. Bukan ya. Jadi masalahnya bukan di ada kehilangan bagian tapi lebih tepatnya yang alfa tadi. Jadi lacinya itu nyangkut teman-teman. Seperti itu. Nah itu tadi adalah listening part A ya. Eh, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, sebentar saya unmute. Nah boleh boleh di unmute teman-teman sambil saya absen dulu ya. Jadi sebentar. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan sepertinya di chat dari teman-teman. Sir, kalau listening section offline test boleh catat kata kunci nggak ya? Nah, ini tuh tergantung pengawas teman-teman. Kalau dari pengalaman saya, jadi pengawas itu ada yang enak. Maksudnya ada yang enak itu maksudnya membebaskan kita. Yang penting nggak boleh curang gitu aja. Kalau mencatat nggak masalah karena itu memang di audionya itu memang dikasih tahu boleh gitu di pengarahannya maksud saya. Ketika tes itu sebenarnya boleh. Tapi ada juga pengawas itu yang nggak paham itu. Jadi kayak nggak boleh nyoret-nyoret atau bikin catatan itu juga nggak ada. Karena mungkin nggak di briefing masalah itu ya teman-teman. Jadi ada yang boleh ada yang enggak. Jadi kalau pertanyaan apakah boleh, sebenarnya boleh teman-teman. Dari ITS-nya nggak apa-apa. Nah tapi kalau dari pengawasnya itu nanti nggak boleh, nanti teman-teman nanti ada yang apa namanya, padahal nggak ada masalah dipermasalahkan seperti itu. Jadi mohon nanti ketika teman-teman tes masalah coret menyoret ini ditanyakan ke pengawas seperti itu, Miss. Nah, untuk tipsnya, untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan listening ya, saran saya tidak saya sarankan menggunakan cara itu, oke? Karena biasanya itu akan mendistraksi teman-teman. Jadi yang teman-teman sambil mendengarkan fokus dengan yang pesan yang disampaikan, nanti teman-teman juga harus fokus dengan atau konsentrasi dengan pesan yang teman-teman tulis, menciptakan atau memproduksi informasi. Jadinya nanti tabrakan gitu teman-teman kinerja otaknya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan listening, jadi ada juga teman-teman itu yang saya yakin pasti sudah sering listening gitu ya, entah lagu dalam bahasa Inggris ataupun memang latihan TOEFL ataupun lain-lain. Nah, itu silahkan boleh. Karena kalau sudah terbiasa itu teman-teman sambil apapun, mikirin misalkan jemuran, mikirin apakah tadi kompor sudah dimatiin atau belum, itu nanti tetap bisa teman-teman pahami. Seperti itu kayak ngomong kayak dengerin orang bahasa Indonesia biasa gitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, di listening ini yang perlu teman-teman tajamkan, yang perlu teman-teman asah adalah kemampuan rekognisi. Ya, rekognisi itu ketika teman-teman mendengarkan dalam bahasa Inggris orang ngomong gitu, otomatis teman-teman itu otak kayak memproses langsung, kayak mentranslate otomatis atau teman-teman langsung paham, oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Dan itu ada hubungannya dengan vocab dan juga teman-teman? Ya rekognisi itu latihan itu. Karena dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya adalah kadang bacaan dan juga tulisan itu beda sekali.
Nah, itu namanya rekognisi, teman-teman. Sekali lagi ya, rekognisi harus latihan, latihan, latihan. Jadi nanti untuk belajarnya, tips saya buat teman-teman adalah video rekaman putar-putar, terutama yang ada skripnya tadi, teman-teman ya. Putar-putar terus sampai telinga teman-teman terbiasa dengan bagaimana teknik mereka itu ngomong, teman-teman. Kan mereka itu ngomong kayak nggak ada spasinya kan. Akhiran dengan awalan kata selanjutnya itu ditabrakin aja. Seperti itu. Nah, itu biasakan teman-teman supaya nanti ketika mendengarkan itu enak sekali. Dan mungkin nanti malam kalau teman-teman ada waktu luang boleh ikut juga sesi malam ya untuk menambah latihan lagi karena nanti malam akan ada paket soal yang tadi lah yang di awal mau saya pakai nggak jadi tadi. Seperti itu. Karena saya merasa agak panjang-panjang memang teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sepertinya nggak ada ya. Nah, jadi pesan saya adalah di listening mohon jangan bingungkan diri teman-teman lewat teori ya. Karena teori itu kadang malah menjegal kita, teman-teman, mempersulit kita. Si A ngomong katanya harus gini, si B harus gini, padahal teknik belajar itu masing-masing orang beda-beda. Teknik mengerjakan juga beda-beda gitu ya. Tapi yang pasti adalah teman-teman harus latihan untuk mempertajam yang saya sampaikan tadi, rekognisi. Dengan itu teman-teman akan menemukan kemudahan, maksudnya untuk belajar itu jadi enak banget, teman-teman. Setidaknya itu yang saya rasakan, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.